فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على النبي المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat diambil dari keberadaan bulan Ramadan. Yang pertama, ditempatnya kaum muslimin untuk ikhlas dalam beramal, untuk senantiasa ikhlas dalam beramal. Yang dimaksud ikhlas adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah Ramadan disebut sebagai madrasah keikhlasan. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Dr. Hamid Ad-Duwaijiri hafizahullah ta'ala dalam status Twitternya.
Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita lihat dalam amalan puasa disebutkan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, atas dasar iman dan ihtisab, nanti insya Allah kita akan melihat tentang makna ihtisab dan makna iman. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dosanya yang telah lalu pasti akan diampuni. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 38, dan dikeluarkan juga oleh Imam Muslim rahimahumullah ta'ala dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 760. Dalam kitab Fathul Bari dijelaskan, kitab Fathul Bari itu adalah kitab penjelasan kitab Sahih Bukhari, jilid 4 115. Yang dimaksud berpuasa atas dasar imanan, yaitu berpuasa karena meyakini kewajiban puasa. As-siyamu Ramadan min arkanil Islam, bahwa berpuasa pada bulan Ramadan termasuk rukun Islam. Begitu juga ketika kita melakukan sholat wajib, kita berdiri di hadapan Allah dan kita melakukannya karena kewajiban dari Allah, disyariatkan dan perintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini kewajiban puasa bukan karena kebiasaan. Dari dahulu kalau Ramadan ya puasa, masa saya gak puasa. Bukan hanya itu, bahkan kalau perlu kebiasaan yang baik, tidak melanggar, itu dijadikan ibadah, diniati ibadah. Ibadah selain menjadi kebiasaan, kita tidak lupa meniatkan untuk ibadah dan meyakini bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah kewajiban. Kemudian ihtisab adalah mengharap pahala dari Allah. Ihtisab itu mengharap pahala dari Allah. Dalam bagian yang lain sama dari kitab Fathul Bari halaman 115 jilid 4, Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala mengatakan, yang dimaksud ihtisab adalah terkait niat, yaitu berpuasa dengan niat mengharap balasan baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang berpuasa dengan niat demikian, dengan niat apa? Mengharapkan
balasan baik dari Allah, maka dia tidak akan merasa berat. Tidak akan merasa berat meninggalkan makan ketika siang hari perut terasa lapar. Tidak minum ketika siang hari tenggorokan terasa dahaga. Tidak berat. Tidak berat, terutama bagi pengantin baru, pengantin lawas juga begitu. Apa sih? Bercampur dengan istri pada siang hari ketika berpuasa. Tidak berat. Jadi pengantin bulan Sya'ban, belum 1 bulan sudah puasa siang hari. Puasa dengan istri barunya. Tidak berat. Karena apa? Karena mengharapkan balasan baik dari Allah. Meninggalkan makan dan minum paling lama 13 jam. Tidak berat. Karena dia meyakini balasannya itu lebih baik dan lebih kekal. Tidak berat. Bahkan mungkin tidak terasa berat. Tidak terasa berat. Kalau memang lapar ya lapar. Kalau memang jam-jam segitu lapar. Tapi tidak merasa berat. Yang kedua, tidak merasa lama. Coba, saudara kita di belahan bumi sekitar benua Amerika itu kalau musim panas siangnya 20 jam. Musim panas siangnya 20 jam. Baru buka sudah mau sahur ya. Baru buka 4 jam lagi sahur. Tidurnya kapan? Gak tidur. 20 jam. Kita yang dilalui garis khatulistiwa imbang. Siangnya 13 jam, malamnya 11 jam. Imbang. Itulah hikmahnya ibadah itu menurut hitungan Komariah. Apa hikmahnya? Berarti ketika seorang muslim melakukan ibadah itu tidak hanya pada satu keadaan saja. Mungkin ketika musim panas 20 jam. Tapi ketika musim dingin lebih kurang dari itu. Tetapi kita di khatulistiwa ini alhamdulillah. Ada 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Tidak terlalu ekstrim selisihnya. Paling hanya sejam, setengah jam. Subuh jam 4, maghrib jam berapa? Setengah 6. Tidak merasa berat. Tidak merasa lama. Badannya kapan sih? Udah puasa kak. Takut kapan baik. Baru puasa 10 hari. Badannya kapan? Ngasuk takut badannya kapan? Tidak terasa. Bahkan kalau kita enjoy dengan ibadah puasa kita. Ya. Kemudian yakin dengan balasan yang begitu besar dari Allah. Kita seakan-akan ingin setahun itu Ramadan. Karena meyakini keutamaan. Kemudian tentang hadis yang mulia ini. Hadis yang mulia ini juga menunjukkan kita boleh mengharap pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapan yang menyesatkan. Orang beramal kok mengharapkan surga. Berarti tidak ikhlas. Siapa bilang tidak ikhlas? Bahkan itu yang disebut ikhlas. Mengharapkan balasan dari sisi Allah.
Bagaimana mungkin di apa mengharapkan surga kok dikatakan tidak ikhlas? Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 100 berapa ya? 132. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ayat. Wasari'u, dan bergegaslah. Wasari'u, dan bergegaslah. Ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Rabb, wa jannatin, dan menuju surga. Arduha, yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kalau minta surga itu jangan tanggung-tanggung. Nah, saya tadi emper surga ya alhamdulillah. Di emper surga ya lain dengan di emper toko. Tidak begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita umatnya agar mempunyai cita-cita yang besar. Mempunyai cita-cita yang besar saja tidak berani, apalagi beramal dengan amalan yang besar. Idza sa'altumullahal jannata fas'aluhul firdaus innahu awsatul jannah. Coba Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau mempunyai cita-cita tidak tanggung-tanggung, termasuk keinginan untuk masuk surga. Tidak hanya ingin masuk surga saja, bahkan minta, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Idza sa'altumullahal jannata, apabila kalian memohon surga kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah kalian dengan surga Firdaus. Apa sih surga Firdaus itu? Fa innahu awsatul jannah. Sesungguhnya surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Surga yang paling tengah, surga yang paling tinggi. Sehingga atap surga Firdaus itu adalah arsy-Nya Allah. Kita tahu arsy itu adalah makhluk yang tertinggi. Surga yang tertinggi, atapnya makhluk yang tertinggi. Apa? Arsy. Itu pelajaran bagi kita agar kita berani mempunyai cita-cita yang tinggi, berani memiliki atau berharap dengan cita-cita yang besar. Jangan kita bercita-cita kok tanggung, apalagi kerja besar. Cita-cita besar saja tidak berani. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Kemudian yang kedua, yang pertama keikhlasan, yang kedua mengajarkan sabar. Jadi madrasah Ramadan itu mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Itu tentang puasa. Kita kembali ke sini.
kita ikhlas, ada yang belum disampaikan. Kemudian tentang sholat malam pada bulan Ramadan. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tadi puasanya. Yang kedua juga imanan wahtisaban. Apa keutamaannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosanya yang telah lalu pasti diampuni. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 37 dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 759. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan yang dimaksud qiyam Ramadan atau qiyam Ramadan, man qoma Ramadan, yang dia maksud qiyam Ramadan itu adalah sholat tarawih. Sholat tarawih itu qiyam Ramadan. Maka tentang sholat tarawih juga telah disyariatkan, telah ditentukan tata caranya agar kita mendapatkan keutamaan, yaitu dilakukan dengan berjamaah bersama dengan imam sampai selesai. Apakah 11 rakaat ataukah 23 rakaat, dilakukan secara sempurna dengan imam. Itu qiyam Ramadan. Kemudian ketika seseorang menghidupkan Lailatul Qadar juga dikaitkan dengan iman dan ihtisab, yaitu ketika kita menghidupkan Lailatul Qadri dengan sholat malam. Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada Lailatul Qadri, sholat yang kita lakukan bertepatan dengan Lailatul Qadr. Bagaimana? Kalau demikian kita melakukannya atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, dosa-dosa yang telah lalu pasti akan diampuni. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 1901. Yang kedua, pelajaran yang kedua dari madrasah Ramadan adalah sabar. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, barakallahu fikum. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk bersabar. Karena pahala yang dijanjikan dengan atau karena kesabaran itu tidak terhingga. Itulah makanya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan pahala yang tidak terhingga untuk ibadah puasa, karena ibadah puasa terkandung di dalamnya kesabaran. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allahu azza wa jal illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya setiap amal kebaikan itu yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal sampai dengan 700 kali lipat. Itu amal kebaikan. 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Berarti puasa itu pahalanya lebih dari 700 kali lipat. Wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan membalasnya. Karena fa innahu amalan puasa itu adalah untuk kita yang menahan makan, yang pada dasarnya makan itu adalah halal, tetapi kita tidak melakukannya karena kita mengharapkan balasan ridho Allah. Itu fa innahu, kita menahan syahwat karena memenuhi perintah Allah dan mengharapkan balasan dari Allah. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 1151. Dari hadis tersebut ditunjukkan bahwa setiap amalan itu akan dilipat gandakan 10 kebaikan hingga 700 kebaikan semisal. Kemudian amalan puasa dikecualikan. Amalan puasa tidak dilipat gandakan seperti yang disebutkan. Hanya sampai 700. Hanya 10 hingga 700. Amalan puasa tidak dibatasi kelipatan pahalanya. Karena itu amalan puasa akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga berlipat-lipat tidak terhingga. Kemudian kita bertanya, mengapa bisa demikian? Mengapa pahala puasa itu adalah spesifik, khusus, dikhususkan dari ibadah yang lain? Kenapa? Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, karena puasa itu adalah bagian dari kesabaran. Tentang sabaran, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pahala dari perbuatan sabar itu, dari sifat sabar itu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka bighairi hisab, tanpa batas. Berarti kalau pahala sabar itu tanpa batas, sabar itu tidak ada batasnya. Karena pahalanya tidak ada batas.
Tidak ada ungkapan sabar ada batasnya. Salah itu ungkapan. Harusnya sabar tidak ada batasnya. Kenapa demikian? Karena pahala kesabaran tidak ada batasnya. Pahala kesabaran tidak ada batasnya. Juga disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala bahwa puasa adalah bulan kesabaran. Namun hadis ini dhaif, lemah. Intinya sabar itu ada 3 macam. Kita lihat. Apakah 3 bentuk kesabaran itu ada pada ibadah puasa atau tidak? Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan yang haram. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang tidak menyenangkan. Sabar ketika menghadapi takdir yang menyakitkan. Itu 3 bentuk kesabaran. Nah, kita lihat apakah dalam ibadah puasa itu terkandung semua bentuk kesabaran atau tidak? Kita lihat. 3 macam bentuk kesabaran tersebut. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam meninggalkan yang haram. Sabar dalam menghadapi takdir yang menyakitkan. Terdapat dalam amalan puasa. Benar begitu? Kita lihat. Dalam puasa. Tentu saja ada bentuk melakukan ketaatan. Lapar, ia tetap sholat zuhur. Lemas, ia tetap sholat asar. Haus, ia tetap sholat zuhur. Begitu. Sabar. Walaupun perut lapar, walaupun tenggorokan haus. Yang namanya sholat zuhur itu wajib tetap dilakukan. Sabar dalam melakukan. Kemudian sabar menjauhi hal-hal yang diharamkan. Jangankan ketika puasa. Ketika tidak puasa saja yang haram perlu atau harus dijauhi. Agar ibadah puasa kita itu pahalanya itu sempurna. Memang puasanya tidak batal. Tapi bisa jadi batal pahala puasanya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menganggap sedikit pun dia menahan lapar, dia menahan haus, dia menahan syahwat karena melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh orang yang berpuasa. Itu sabar dalam meninggalkan yang haram. Kemudian kesabaran dalam menghadapi hal-hal yang menyakitkan, tidak menyenangkan, seperti menahan diri dari rasa lapar. Bukankah lapar itu tidak menyenangkan? Bukankah haus itu menyakitkan? Bukankah menahan syahwat kepada istri yang sah itu tidak disenangi? Tetapi karena kita sedang berpuasa, semua hal yang tidak disenangi itu kita lakukan, kita jauhi. Maksudnya kita jauhi, kita ikhlas dalam meninggalkan. Karena sedang melakukan ibadah puasa. Jadi jelas bagi kita ibadah puasa itu terkandung 3 bentuk kesabaran. Makanya kemudian amatlah pantas, sungguh pantas kalau ibadah puasa itu mendapat pahala yang tidak terhingga, sebagaimana kesabaran juga mendapat pahala yang tidak terhingga. Bahkan dalam ibadah puasa terkandung 3 bentuk kesabaran.
dalam satu bentuk ibadah. Dan durasinya berapa tadi? 13 atau 12 jam. Kalau kita sholat, nahan makan berapa menit paling? Ya. Sholat itu nahan makan, nahan minum paling berapa menit? Paling lama 10 menit. Kalau puasa, jangankan 10 menit, 13, 12 jam. Itulah yang disebutkan Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitab Lataiful Ma'arif. Jam berapa ini? Ya, satu lagi. Yang ketiga, mengajarkan kepada kita bersyukur. Tadi yang pertama ikhlas, yang kedua sabar, yang ketiga bersyukur. Sehingga mestinya kita itu setelah berakhir bulan Ramadan masuk pada bulan Syawal harus berbeda dengan sebelum Ramadan. Karena digembleng selama 1 bulan dengan kesabaran. Mestinya lebih sabar. Istri lebih sabar menghadapi suaminya. Suaminya lebih sabar menghadapi istrinya. Orang tua lebih sabar dalam menghadapi anak-anaknya. Atasan lebih sabar menghadapi bawahannya dan lain sebagainya. Yang ketiga, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk bersyukur. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, perhatikanlah. Kita perhatikan ayat ini. Mengenai bulan Ramadan, pembahasan tentang bulan Ramadan dalam Al-Quran diakhiri dengan syukur. Faedahnya tentu ada hikmah. Allah melakukan sesuatu tidak mungkin tanpa hikmah. Termasuk kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ketika membahas tentang bulan Ramadan ditutup dengan syukur. Faedahnya, hikmahnya, bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk pandai bersyukur. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Menutup ayat atau menutup bulan Ramadan ini dengan bersyukur. Artinya, hendaknya engkau mencukupkan bilangannya. 29 hari atau 30 hari. Itu bilangan puasa bulan Ramadan. Sama saja hukumnya. 29 hari itu ya 1 bulan. Jangan kemudian puasa cuma 29 hari. Gak mantap 1 bulan 30. Kata siapa, bulan Qomariyah itu 1 bulan, itu 29 atau 30 hari. Sama saja. Malah salah orang pada lebaran kok puasa. Kamu kok puasa? Kan baru 29 hari. Mencukupkan bilangannya. 29 kalau memang sudah terbit hilal 1 Syawal, ya itu
berarti sudah berakhir bulan Ramadan. Berarti umur bulan Ramadan 29 hari. Sama hukumnya. Berpuasa selama 30 hari. Walaupun dilakukan hanya 29 hari. Setelah itu bagaimana? Mencukupkan bilangannya 29 hari atau 30 hari. Walitukmilul iddata, kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian. Apa? Wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 180. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, barakallahu fikum. Hal tersebut menunjukkan bahwa setelah kita mendapatkan nikmat besar. Apa sih nikmat besar itu? Menangi bulan Ramadan. Bertemu dengan bulan Ramadan itu adalah salah satu nikmat yang teragung. Tidak main-main. Sebenarnya kita tidak menganggap itu nikmat yang remeh, yang biasa saja. Nikmat bertemu dengan bulan Ramadan itu adalah nikmat, salah satu nikmat yang paling agung. Kalau demikian, kita kok ditakdirkan bertemu dengan bulan Ramadan, sedangkan bertemu dengan bulan Ramadan itu adalah nikmat besar. Kemudian bukan hanya itu, kita menangi bulan Ramadan dengan berpuasa. Kok begitu? Subhanallah. Ada beberapa saudara kita sama-sama seperti kita menangi bulan Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi tidak berpuasa. Ya kan? Kalau karena udzur syar'i masih mending. Itu pun rasanya tidak tidak sebagaimana sehat dan bisa berpuasa. Nyatanya kalau kita nyaur qadha itu rasanya tidak senikmat kita melakukan pada waktunya. Itu yang pertama, kita menangi bulan Ramadan. Bertemu dengan bulan Ramadan. Yang kedua, kita berpuasa ketika kita menangi bulan Ramadan. Tidak dalam keadaan sakit. Tidak ada yang menghalangi kita untuk melakukan puasa. Maka kalau kita mengakhiri bulan Ramadan dengan berpuasa, tidak ada lain yang pantas kita lakukan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain menutup bulan Ramadan ini dengan rasa syukur. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur karena taufik, kemudahan dan peringatan yang telah diberikan pada bulan Ramadan. Kita bisa beribadah itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa beribadah itu milik orang yang sehat, banyak kok orang yang sehat nggak beribadah, nggak puasa, nggak sholat tarawih. Kalau beribadah itu milik orang yang berilmu, banyak juga orang yang tahu tapi tidak melakukan, tidak mengamalkan ilmunya. Jadi karena apa kita bisa beribadah itu? Karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik, pertolongan dari Allah itu adalah karunia Allah. Karena kita mendapat karunia, nikmat yang berupa taufik dan pertolongan, kita diparingi mudah dalam beribadah, ringan, enteng, gak merasa berat. Itu patut
untuk disyukuri. Puasa alhamdulillah 30 hari. Salat tarawih alhamdulillah 1 bulan. Tilawatul Quran alhamdulillah sekian kali hatam, 2, 3 atau 4 kali hatam. Alhamdulillah. Syukur ini kata beliau, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, diwujudkan dengan banyak bertakbir. Walitukabbirullah. Dengan banyak bertakbir seusai Ramadan. Itu ungkapan syukur. Walaupun tidak nganyari. Ya enggak? Walaupun bajunya ya biasa baik, baju yang dipakai tiap hari. Enggak masalah. Yang penting kita mengungkapkan, mewujudkan, merealisasikan syukur kita atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan kepada kita dengan banyak bertakbir seusai Ramadan. Takbir ini disuarakan. Tidak boleh takbir kok dalam hati, umis-umis gitu. Jadi kalau memang zikir itu disyariatkan untuk bersuara, ya bersuara. Termasuk takbir. Nah kalau takbir dalam hati, bagaimana? Malam Lebaran sepi karena takbirnya dalam hati. Takbir seusai Ramadan ini disuarakan mulai dari terlihatnya hilal Syawal hingga selesainya khutbah. Makanya khotib sholat Id itu kan bertakbir. Tapi setelah khutbah Id tidak ada takbir lagi. Itu tentang Idul Fitri. Takbir Idul Fitri. Kapan itu dilakukan? Ketika terlihatnya hilal Syawal dan setelah selesainya khutbah Id. Termasuk kalau kita berjalan menuju tempat sholat Id. Ini juga jarang dilakukan. Bertakbir dan keluar dari rumah menuju tempat sholat Id. Kalau pulangnya tidak, berangkatnya. Kemudian ketika menafsirkan tentang syukur pada ayat 185 surat Al-Baqarah, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, jika kalian telah melakukan kewajiban. Yang kedua, apa? Meninggalkan keharaman. Yang ketiga, menjaga batasan-batasan Allah. Bagaimana setelah itu? Maka kalian termasuk orang yang bersyukur. Kalau kita apa tadi? Melakukan kewajiban, meninggalkan keharaman dan menjaga batasan-batasan Allah, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya ketika beliau menafsirkan ayat yang mulia ini, surat Al-Baqarah ayat 185, maka kita termasuk orang yang bersyukur. Makanya kemudian setelah kita dalam bulan Ramadan, alhamdulillah kita telah melakukan ketaatan, menjauhkan keharaman, menjaga batasan-batasan Allah. Kita ungkapkan rasa syukur kita dengan bertakbir. Dan insya Allah akan lengkap kita
dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika selama bulan Ramadan kita melakukan kewajiban, menjauhi keharaman dan menjaga batasan-batasan Allah. Kemudian seusai Ramadan kita mengungkapkan rasa syukur dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah terlihat hilal Syawal hingga selesainya khutbah ini. Demikianlah yang bisa disampaikan. Al-afu minkum, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang lain tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan amal besok di akhirat. Dan yang lebih penting daripada itu, dosa-dosa kita diampuni. Ka yaumi wulidat ummuhu, seperti hari ketika dilahirkan oleh ibu kita, tidak membawa dosa sedikit pun. Jadi seakan-akan ketika memasuki 1 Syawal kita seperti baru lahir. Kok baru lahir? Karena tidak ada dosa sedikit pun. Sebagaimana hari ketika kita dilahirkan oleh ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.